Nah, ya Pak. Yang suaranya kita ngambil latin. Kita nggak usah dengerin aja. Gimana Pak tadi kalau yang ini? Nah jadi di sini daripada nyambut hampir 100% warga sekitar keren. Bari-bari yang ada jadi supaya barang di sini ya udah nggak ada. Awalnya kan kita semuanya rapat. Nah, awalnya rapat. Setelah ada proses ini, jadi renggang. Jadi ngilangin barinya. Ya.
standar Pak ya? Ada harapan yang kirim. Nah, Kirimnya biar nggak berapa? kita ini aja kedatangannya kendaraan kita kirim. Tapi tinggal aja. Kirim sama kawan. Semuanya dulu nih Pak. Boleh sendiri semua Pak. Semua mereka sendiri alhamdulillah jalan. Yang utama saya bisa. A few moments later. 1, 2, 3. Oke, Assalamualaikum Pak Boim. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak hari ini? Alhamdulillah. Kita mampir Pak, hari ini pengen, ya kan kita udah lama berteman Pak di organisasi yang ini, cuman Bapak ini ada sisi yang menarik gitu, dalam artian sebagai pengusaha gitu di industri itu Bapak punya latar belakang yang menarik. Tapi sebelum ke sana, boleh Pak diceritain ini sebenarnya bisnis apa sih Pak? Pak Boim. Oke. Saya mau jelasin boleh nggak? Boleh, boleh. Biar pemirsa kenal. Pak Boim yang mana sih orangnya? Ya. Saya buka masker. Boleh, ya? siap. Mohon maaf pemirsa, biar pemirsa kenal saya. Ini wajahnya. Protokolnya kita kan udah pakai ya. Ini bisnisnya bisnis sederhana, kecil, industri. Orang sebut bahwa ini pekerjaannya buffing. Buffing itu blok mesin kendaraan. Setelah cetak, selanjutnya oleh tim saya nanti diamplas, di buffing dan sebagainya. Sudah rapi, saya kembalikan lagi ke perusahaan. Perusahaan apa Pak yang bisa? Boleh sebutin. Oh enggak, maksudnya di bidang apa? Perusahaan yang gerak apa? Yang gitu. Yang butuhkan adalah perusahaan casting blok mesin kendaraan. Oh, Mesin motor. berarti otomotif. Otomotif ya. Iya. Langsung misalnya kayak ke Honda atau apa gitu, supaya apa? Vendor itu? Saya nggak langsung ke sananya, tapi bawahnya, salah satu tadi yang disebut. Udah berapa lama Pak ya? Saya berjalan tuh tahun 2012 akhir, tepatnya November 2012 saya usaha seperti ini. Jadi langsung bisnis ini? Bisnis kesasar. Bisnis kesasar. Gimana ceritanya kesasar? Dulunya saya rekrut tenaga kerja atau jasa PPJP gitu ya, Abjati dulu. Setelah tahun 2012 saya berhenti, langsung perusahaan yang kerjasama dengan saya itu minta tolong untuk pengerjaan buffingnya. Jadi ilmu ini nggak tahu sama sekali, langsung saya seperti ini aja belajar gitu Pak. Karyawan ada berapa Pak? Awal saya karyawan sekitar 20-an orang. 20-an orang awal tahun 2012 akhir tuh. Sebelum pandemi 2019 saya karyawan hampir di 3 tempat tuh 600 karyawan. Sekarang tinggal 50. Tinggal 50. Ini efek pandemi apa gimana? Efek pandemi jauh banget Pak. Oh, udah susah buat 50 tadi dari tahun berapa? Pas musim pandemi terus 2020 ya? dibuat PSBB atau apa dulu namanya tuh. Terus produk-produk otomotif kan turun tuh. Turunnya mereka berimbas ke kami. Oke. Jadi dengan turunnya produksi itu Bapak masih bisa jalan ya? Artinya tidak rugi, nggak sampai tutup apa gimana? Rugi Pak. Rugi ya? Iya. Kira-kira boleh kalau mau di ini berapa rupiah nominalnya kalau rupiah? Saya ilustrasikan ya Pak ya. Iya. Kerugiannya berapa rupiahnya tidak bisa dinominalkan. Saya ini ibaratkan mobil bus antar kota. Yang rata-rata mobil bus itu isinya 50 orang. Sementara sekarang karena saya sudah kontrak, penumpang saya dari Jakarta, misalkan Jakarta Purwokerto 6 orang.
Dari Purwokerto ke sini hanya 7 orang. Hmm. Jadi buat solar, buat supir, buat tol dan sebagainya merugi. Dan ini udah berjalan sudah hampir 1,5 tahun, hampir 2 tahun ya. Untuk ukuran perusahaan kayak saya sudah nyuntik hampir 1,5 Pak. 1,5 M selama pandemi ini. Iya, total nih. Total. Oh. Itu untuk operasional, gaji dan segala macam. Dan lain-lain. Nah, terus sekarang udah mulai membaik apa gimana Pak? Bulan ini kita interview di bulan Agustus, tanggal 26 Agustus 2021. Ya. Situasinya gimana? Mudah-mudahan PPKM-nya kan sudah melonggar nih, akan diikuti oleh perusahaan juga akan membaik. Ya harapan sih biasanya dari Senin sampai Sabtu ada aja yang bolong. Sekarang sudah hampir full. Senin sampai Sabtu itu ada. Oke. Tapi jumlah karyawan belum bertambah. Nah, kalau awalnya sebelumnya Senin sampai Kadang-kadang dari Senin sampai Sabtu tuh 2-3 harinya libur. oh gitu ya. Nggak ada barang. Nggak ada barang Pak. Iya. Berarti ngefek banget ya. Berarti Senin sampai Sabtu berarti 6 hari kerja udah mulai jalan. Artinya berarti masa depannya masih ada lah ya, titik. Berharap ada. Berharap ada. Berharap ada. Terus dari proses pengurangan itu Pak, dari tadi ratusan jadi kemudian 50 itu ada gejolak apa enggak dari karyawan? Banyak Pak. Karena karyawannya kan warga lingkungan sekitar ya. Jadi mereka karena sudah saking dekatnya dengan saya, Pak, masih ada nggak lowongan kerja? Belum ada. Nanti mereka berdua dengan temannya yang bekerja. Pak, hari ini saya kerja, nanti besok buat teman saya. Jadi mereka tuh sering bergantian. Gotong royong. Gotong Ya? royong. Itu kemauan mereka sendiri karena kasihan. Ya itu. Oh ya, keren. Nah, ya, saya bilang kalau kamu yang boleh ya silakan gitu. Jadi warga di sini dengan kepedulian mereka datang, Pak misalkan ada kerjaan saya Senin, teman saya di Selasanya, kebunnya yang saya lagi. Jadi pelan-pelan mereka yang atur. Oh gitu. Enggak, maksud saya ketika pengurangan kemarin itu ada sempat saya nggak mau nggak gitu ya. Mereka kurangi. Mereka kan punya rata-rata punya handphone. Jadi informasi dia udah sangat tahu. Jadi pada saat ada pengurangan besar-besaran, saya mau informasinya nggak terlalu sulit. Mereka sadar, walaupun agak sedikit ada perundingan dengan mereka, akhirnya adalah titik temu dan jalan itu Pak. Jadi mereka memahami lah yang gitu. Iya. Oke. Jadi tidak sempat ada demo apa segala macam nggak? Nggak ada. Yang demo di rumah biasanya makannya enak-enak, makanan Eropa, sekarang makanan kampung. Iya. Kan dulu pernah dengar nih Pak Boim. Jadi Pak Boim ini merekrut karyawan yang old graduate, bukan fresh graduate. Iya. Itu gimana ceritanya kok bisa ngambil yang gitu Pak? Untuk di sini ya? Iya, yang di sini. Karena yang nggak bekerja itu di sini masyarakatnya mantan petani, mohon maaf mantan PRT, mantan tukang ojek yang kalah dengan Gojek gitu. Nah, dilatih, dididik di sini supaya dia bisa nyikir, dia bisa buffing dan bisa pekerjaan yang ada di sini. Jadi sengaja saya nyari yang orang-orang udah umur. Biasanya orang yang sudah umur tuh kebutuhannya lebih tinggi daripada anak muda. Itu yang artinya etos kerjanya lebih bagus. Lebih bagus. Digarahinya lebih gampang. Bapak, Ibu, kalau kerjanya nggak bagus, kira-kira PT yang ngasih kerjaan ke saya mau lagi nggak? Enggak. Ya udah. Kalau sana nggak mau berarti kita bubar. Kalau bubar gimana? Jangan Pak, kita kerja benar. Jadi bapak-bapak dan ibu yang kerja di sini itu ngarahinnya lebih mudah. Karena kemungkinan kesadaran ya untuk cari kerjaan susah. Artinya ini semua karyawan dari sini, dari sekitar Hampir 100%. hampir 100%. Hampir Perempuan kebanyakan mama. mama ya. Ya, berarti kenapa pilih mama? Apa lebih produktif atau gimana? Mama
Plek kan bahasa Indonesia apa ya? Telaten ngerjainnya Telaten. tuh. Jadi detail barangnya itu, jadi detail barang yang harus dipikir, harus jamblas, dia lebih bagus. Oh gitu. Sedikit pun nggak ada pengen dari Pak Boim ini untuk merekrut anak-anak muda. Kalau anak muda, apalagi perempuan, saya takutnya bukan rekrut, Ya. tapi bawa pulang. Oke, jadi Pak Boim ini kan saya punya info dulu mantan preman. Boleh diceritakan kok bisa taubat sekarang jadi ngurusin pabrik yang gede seperti ini? Preman saya preman kelas tertingginya, Pak. Oh. Jadi awal tahun 2000 saya pindah dari Tangerang ke Cikarang. Tadinya mau bekerja di salah satu pabrik di wilayah Cikarang. Taunya gara-gara banknya dilikuidasi, pabrik itu nggak jadi jalan. Saya sudah punya anak, udah tinggal di Cikarang, nggak ada punya pekerjaan. Saya ngeliat orang yang lamar kerja di Cikarang itu ada jasa. Jadi saya tiap hari ada orang yang lamar kerja, saya bawa mapnya, saya anterin ke salah satu perusahaan, nanti dapat bisa tes, lulus, mereka saya minta uang jasa. Pekerjaan itu ternyata nggak sederhana, berantem sama yang megang pabrik-pabrik. Itulah jadi pakai ada sedikit kekerasan. Siapa yang berani, yang bisa masukin karyawan. Yang nggak berani, mundur. Saya sebetulnya nggak berani, tapi perut saya yang mendorong. Lapar, Darurat ya. darurat, akhirnya tempat saya menyebutkan bahwa saya ini orang Cirebon. Saya lapor, jangan menghadang saya. Masuk, maksa. Akhirnya kena pukul. Oh gitu. Kena pukul, sambil pukul. Dan itu berjalan kurang lebih 2 tahun. 2 tahun, mereman, akhirnya ada orang yang lihat saya punya potensial, bisa nih ngerekrut karyawan gitu. Jadi yang karyawan yang saya masukin itu tidak ngasal. Dokumennya saya betulin, terus orang yang mau ngelamar kasih arahan, dan oleh salah satu perusahaan itu ternyata ada yang memperhatikan saya. Nah, jadi saya nggak mereman lagi tuh, insaf dari situ karena diarahin oleh salah satu HRD di kawasan JBK. Oh itu berarti meremannya daerah mana? Oh sini. JBK dulu. JBK. JBK. Iya. Jadi mungkin hampir JBK 1, JBK 2 ya. Awal-awal saya di situ. JBK 1, JBK 2, jadi kalau bawa karyawan pasti ada adu otot. Kalau bawa karyawan? Iya. Maksudnya Kalau ada lowongan, kan kita ada anak yang pengen lulus nih. Jadi pelamar-pelamar itu saya kumpulin, terus saya masukin ke security dan maksa. Yang ini yang tes. Masukin ya? Masukinnya gitu. Berarti waktu itu atas nama sendiri atau pakai ormas atau nama apa gitu? Nama sendiri, Pak. Nama sendiri? Nama sendiri. Apa dulu namanya Pak Boy? Kalau ditakutin sama orang itu? Boim Cirebon. Boim Cirebon ya? Iya kan, jadi Boimnya orang tertawa, tapi Cirebonnya dianggap punya ilmu ngebohongin gitu. Jadi alhamdulillahnya saya tuh lahirnya di Cirebon, dan teman-teman di wilayah Cikarang tuh anggapannya bahwa Cirebon itu punya ilmu. Ya, ilmu kanuragan lah. Itu yang saya manfaatkan. Jadi kalau ada mau berantem, orang Cirebon nih katanya, ini orang Cirebon nih. Tapi sempat berantem? Sempat diseret, mohon maaf, Ikaput dulu pernah saya diseret di wilayah orang Ikaput, di Pasir Kunci. Oh, Ya. gara-garanya? Gara-garanya saya ngelawan. Ngelawan, berantem, saya kalah. Oh, gitu. 1 lawan 1? 1 lawan 5. Oh. Jadi Cirebonnya nggak mempan? Tapi modalnya gede-gede, Pak. Oh gitu ya? Modal gede-gede, seret ke daerah Pasir Kunci. Sampai di situ, terus ya alhamdulillah saya minta maaf, dilepas. Oh, iya. Terus kejadian itu udah ini ya, selama 2 tahun ya untuk
selama hampir 2 tahun, kurang lebih 2 tahun. Karena pada saat saya masukin karyawan itu dokumennya, kalau yang lain kan ngasal. Kalau saya kan diperiksa dulu. Karena pengalaman saya tempat yang lama kan pernah rekrut karyawan juga, ARD juga dulunya. Jadi ngelamar itu susunannya ada, persyaratannya harus benar dan sebagainya. Kalau saya seleksi dulu. Oh ya. Kalau teman yang lain kadang-kadang kan jadi-jadinya. Ya gitu Pak. Jadi gimana tuh? Mungkin pesan buat anak-anak muda sekarang itu apa, untuk kerja di perusahaan, di pabrik itu apa sih? Apa yang dibutuhkan kira-kira Pak untuk sekarang sebagai orang tua nih di ini? Karena sekarang gimana ya, mencari pekerjaan itu sangat sulit. Makanya banyak muncul perusahaan jasa-jasa gitu ya, LPK atau apa gitu. Karena kalau ngelamar secara terbuka, perusahaan juga nggak berani, pasti akan pada mengganggu lah. Butuhnya hanya sedikit, yang datang berlipat-lipat gitu ya. Akhirnya ada satu jasa-jasa yang tolong pilihkan. Nah yang penting pada saat ada kesempatan kerja, jangan males-malesan. Ya. Harus serius. Jangan dengan mentang-mentang kalau kerja bayar pasti masuk, nanti di dalam kerja mau sendiri ya, nanti udah selesai. Nah, makanya kalau dapat pekerjaan harus serius. Nggak, tadi balik lagi ke soal tadi Pak yang sampai nyuntik 1,5 miliar selama pandemi itu gimana rasanya setiap hari pusing apa gimana, mentalnya ya harus gimana? Tapi kayaknya masih happy aja gitu loh sekarang ini kayaknya. Saya mensyukuri aja. Oh. Jadi pada saat saya kondisi pandemi begini, terus berkurangnya karyawan, pengeluarannya tambah nggak berkurang, akhirnya aset yang saya punya saya lepas satu persatu. Kalau dihitung 1,5 mah ada saja. Kalau mau dibikin emosi, permasalahan nggak selesai. Kalau dibikin murung, nanti semangat hidup hilang. Ya. Makanya saya tetap beroptimis bahwa badai pasti berlalu. Tapi tetap ya vendor tadi tetap itu sebenarnya memang berkurang volume produksinya gitu ya. Vendornya alhamdulillah nambah. Oh nambah. Karena vendor yang baru ini subkon lainnya udah bertumbangan. Oh. Nah pada saat bertumbangan, vendor yang baru ini mencari, ketemulah Pak Ibrahim TSB kata gini. Oke. Lalu TSB mereka datang ke sini karena saya hampir copy paste pekerjaan yang di perusahaan itu, layoutnya hampir sama ya, sukses buat seperti yang kayak di pabrik. Makanya begitu kunjungan Lain-lainnya ya. lainnya hampir sama layoutnya. Ya. Pak Briker jadi selain pengusaha, Pak Boy ini punya hobi yang juga sangat aktif. Nanti bisa di subscribe, namanya Boim CRP ya. New. Boir CRP New. Itu di channel YouTube-nya, boleh di ini. Nah ini kenapa Pak Boim iseng-iseng atau memang pengen jadi YouTuber? Pertanyaan tadi, kok pusing masih senyum-senyum gitu ya? Ya. Pada saat stres, saya akhirnya mau mencari pelampiasan. Ketemu anak saya itu mainan YouTube, mereka ketawa-ketawa. Akhirnya saya belajar YouTube ke anak saya. Saya diarahin, dikasih tahu caranya begini. Akhirnya saya bisa di YouTube. Subscribe-nya tadi nggak ada. Karyawan saya yang ada saya paksain satu persatu, subscribe, awas tuh. Nggak subscribe besok keluar. Jadi mereka semua yang hampir rata karyawan saya kan punya handphone. Pak saya nggak punya kuota. Sini saya bukain. Di sini kan ada wifi. Saya bukain passwordnya. Akhirnya kan mereka buka YouTube bisa. Ya. Buka Boim CRP New. Udah. Ini Pak, iya benar. Jadi pada saat mereka ngambil gajian harus buka YouTube.
buka channel Boim CRB, subscribe plus kasih uang gaji, jalan. Mana handphone kamu? Plus jalan. Ke bawa handphone, pulang dulu. Parkir belakang, kamu cari handphone. Jadi saya maksanya 100% supaya ada subscribe-nya. Dapat berapa berarti? Waktu itu masih awal-awal masih ada karyawan saya tuh sekitar 150-an. Oh, baru seminggu saya udah 150 150 subscribe-nya. Tentang apa aja tuh Pak? Apa aja ya Saya videonya ya? dulu videonya ngasal. Nah ini nanti saya ada kenang-kenangan buat jadi dulu ngasal apa aja. Karyawan saya lagi absen saya filmin, karyawan lagi makan saya filmin, karyawan saya lagi tidur saya filmin. Jadi supaya mereka mau nonton. Kalau temen sendiri diketawain nanti ngasih tahu ke temennya tuh dia lagi tidur, subscribe gitu. Ada dia subscribe. Sekarang saya jadi seriusan nih, tuh punya kaosnya sendiri, Boim CRB. Luar biasa nih. Jadi saya hampir bersaing dengan Om Dodi. Ini di apa? Dikasih buat souvenir buat teman-teman apa gimana Pak? Jadi saya ngasihnya ke teman-teman yang bisa ngajak temen. Oh, Itu. Tapi ini buat Om Dodi dan Om Nusron, temennya nanti buat kenang-kenangan biar nggak lupa. oke. Boim CRB ini. Gitu Pak. Siap, mantap. Terima kasih Pak Boim. Boim CRB New. Nah, Ini maksudnya New ini channelnya. Kalau yang pertama CRB doang kan? CRB doang. Kena PAM. Oh, Hilang iklannya. hilang iklannya. Hilang iklannya. Kena PAM. Jadi saya ubah jadi ini. Tapi tetap jumlah subscribe-nya nggak berubah. Awal baru lagi. Oh, Awal baru. iya. Nanti buat temennya sengaja warnanya berbeda. Itu biru, ini hitam. Oke, terima kasih Pak Boim. Kalau jadi YouTuber berarti hobi, artinya nggak ada target. Oh saya harus begini nggak ada. Nggak ada. Jadi santai aja ya. Santai aja. Kalau nanti suatu saat Atta Halilintar kelewat dari saya, ya itu mohon maaf. Oh gitu. Nggak ada niatan, Ah. tapi itu karena nasib. Iya kalau Atta sampai kalah sama saya gitu ya. Selain usaha ini apa Pak aktivitasnya? Sosial atau apa? Saya aktivitas untuk menambah wawasan. Saya kan dengan teman-teman HRD suka kumpul. Nah, saya dengan teman-teman Aspri suka kumpul untuk nambah wawasan. Jadi preman berilmu lah. Iya. Preman kan dulunya pakai otot, sekarang otot saya udah kendor. Kendor. Mudah-mudahan ilmu saya nambah. Kalau sosialnya malu lah, karena bisnis. Oke ya, jadi beliau itu tanya tadi usianya sudah hampir kayak Indonesia Merdeka ya. Tapi ya ini masih kelihatan seger gitu, kayak ya masih 50-an kalau saya boleh bilang. Jadi mudah-mudahan sehat selalu Pak Boy. Amin. Dan jangan lupa untuk subscribe channel kita Jurnal Kawasan dan Boim CRB New. oke luar biasa. Terima kasih Pak Boy. Sama-sama Pak.